Haleluya. Kembali bersama saya Pendeta David Mariapan. Bagaimana kabar saudara? Setelah 2 hari ini kita belajar tentang pertobatan. Kenapa penting sekali kita belajar tentang pertobatan? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 1 dikatakan, saya ajak saudara untuk melihat mulai dari ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika Tuhan memanggil saya dan saudara, Dia mengendaki kita untuk menjadi kudus, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Itu merupakan kehendak Bapa di surga, agar kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dan itu yang selalu kita nyanyikan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Karena memang itu kehendak Allah bagi kita semuanya. Kita menjadi seperti Yesus. Dan untuk menjadi sama seperti Yesus, Yesus kita adalah Tuhan yang kudus. Dia maha kudus, Dia mulia. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, hendaklah kamu kudus sebagaimana Tuhan adalah kudus. Tuhanmu adalah kudus. Dikatakan siapkanlah akal budimu. Siapkan akal budimu. Supaya dari waktu ke waktu engkau diperbaharui. Dari hari ke hari engkau diperbarui. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-12, Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Roma. Saya akan bacakan kepada saudara. Mungkin sebagian saudara sudah hafal dengan ayat tersebut. Di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat 1 dikatakan, supaya kita mempersembahkan tubuh kita. Karena kemurahan Tuhan, kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, di mana Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk kita. Itu anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Kita tidak bayar, tapi Yesus yang bayar untuk kita. Dia menebus kita. Itu kasih karunia yang kita dapatkan. Dan karena kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan katakan, hendaklah engkau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jangan tunggu sampai mati baru engkau persembahkan kepada Tuhan. Tapi persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Dan yang kedua, kudus. Kudus. Karena Tuhan Allah kita adalah Allah yang kudus. Dia tidak mau ada kecemaran di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Dia hendak senantiasa kita diperbarui dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, supaya kita kudus. Itu sebabnya kita terus perlu mengalami pertobatan demi pertobatan di dalam seluruh kehidupan kita. Saya selalu menggambarkan ini, saya selalu katakan, ketika kita datang kepada salib Kristus, kita akan datang kepada salib Kristus sebanyak 3 kali. Kali yang pertama ketika kita datang kepada salib Kristus, di mana di situ Kristus yang disalibkan untuk kita. Kita datang tersungkur di bawah kaki salib itu dan mohon pengampunan atas seluruh dosa-dosa kita.
merendahkan diri kita di hadapan Kristus, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Tetapi kali yang kedua, salib itu sudah kosong, karena Kristus hanya disalibkan satu kali. Kita datang untuk menyerahkan manusia lama kita, tubuh berdosa kita di kayu salib itu, dengan cara memakukan tubuh kita di kayu salib itu, memakukan semua manusia lama kita, perbuatan-perbuatan kita. Disitulah kita mengalami pertobatan demi pertobatan, sedikit demi sedikit, demi sedikit, sampai kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan kemudian yang ketiga kali, firman Tuhan katakan, barang siapa mau mengikut aku, hendaklah dia memikul salib. Kali yang ketiga kita datang kepada salib adalah memikul salib itu, saudara. Jadi kita selalu harus kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Itu sebabnya dikatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Mengalami pembaruan hidup. Hidup yang kujalani sekarang bukan hidup yang dulu, tetapi hidup yang kujalani sekarang adalah hidup di dalam Kristus. Aku berubah, aku berubah. Ada satu pujian lama yang sudah cukup lama mengatakan, aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Inkarnasi akan melahirkan transformasi, perubahan di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kenapa kita perlu senantiasa berubah, bertobat, menyucikan diri kita? Firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus kembali tadi pasal yang pertama, mulai dari ayat 20, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Dengan kita senantiasa bertobat dan bertobat, di situ hati kita diperbaharui. Kita membuang segala kecemburuan, iri hati, dengki, permusuhan, semua keinginan daging seperti yang dikatakan kitab Galatia pasal 5. Kita buang satu persatu dan kemudian mulai mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas.
Engkau hanya dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas ketika engkau mengalami pembaruan demi pembaruan, pertobatan demi pertobatan. Oleh sebab itu penting sekali agar engkau senantiasa mengalami pembaruan-pembaruan di dalam perjalanan hidupmu sebagai orang percaya. Dan yang ketiga, kita perlu ketahui kenapa kita perlu mengalami senantiasa pertobatan-pertobatan. Karena kita akan meninggalkan dunia ini. Suatu waktu kita akan pergi meninggalkan dunia ini. Kewargaan kita bukanlah di dalam dunia ini. Kewargaan kita adalah di dalam surga. Oleh sebab itu kita hendaklah hidup sebagaimana cara hidup kerajaan surga. Ketika saudara hendak pindah ke Amerika, untuk menjadi warga negara Amerika dituntut banyak hal. Kita harus mengikuti pelatihan-pelatihan, kita dikarantina untuk belajar, kita mengikuti tes, ujian-ujian, supaya kita tahu bagaimana kehidupan di Amerika, tahu tentang hukum-hukum dan peraturan di Amerika. Demikian juga ketika kita memiliki rencana untuk kembali pulang ke rumah Bapa di surga, kembali ke kampung halaman kita di surga, maka kita perlu untuk sementara di karantina, untuk mengalami penyesuaian gaya hidup, perubahan demi perubahan, pertobatan demi pertobatan, karena surga adalah tempat yang kudus, dan Tuhan berkata, kuduslah kamu sebagaimana aku kudus. Oleh sebab itu, senantiasa persiapkan dirimu, Tuhan akan senantiasa menolong engkau, dengan kekuatanmu engkau akan gagal. Sama seperti apa yang dikatakan kitab Zakaria pasal 4. Bukan karena kuat dan gagahku, tapi karena roh Tuhan. Roh Tuhanlah yang akan memampukan engkau untuk menang di dalam perjalanan hidup ini. Oleh sebab itu, mintalah Roh Kudus senantiasa hadir di dalam kehidupanmu. Kita akan masuk di dalam pelajaran-pelajaran berikutnya. Kita akan masuk untuk mengenal Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun, Roh Kudus akan menyertai kita. Oleh sebab itu persiapkan hatimu senantiasa untuk dilawat Roh Kudus. Terlebih lagi di hari Minggu ini kita akan merayakan hari Pentakosta. Kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus senantiasa disiapkan Allah untuk kita, untuk menolong kita masuk ke dalam seluruh kebenaran-kebenaran, sehingga kita mendapatkan kemenangan di dalam perjalanan hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pada saat ini, karena Tuhan ada bagi kami dan Tuhan mengasihi kami, dan Engkau menginginkan kami hidup kudus, karena Engkau Tuhan yang kami sembah adalah kudus. Bagaimana kami bisa bergaul dengan Engkau yang kudus kalau kami penuh dilumuri dengan dosa? Engkau benci dosa, tetapi Engkau mengasihi para pendosa, dan Engkau menginginkan para pendosa untuk berubah dan bertobat. Oleh sebab itu, Roh Kudus mampukan kami, singkapkan setiap hal yang perlu diubah di dalam kehidupan kami, sehingga dari hari ke hari kami diperbarui menjadi seperti Kristus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Stay safe. God bless you. Shalom.